Hai, apa kabar? Semoga kamu beserta keluarga tetap dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan Ibu Debbie. Hari ini kita akan belajar pelajaran kelas 3 SD, tematik tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 3. Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Nah, coba amati gambar ini. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Dari gambar tersebut, kita bisa menemukan beberapa ciri-ciri makhluk hidup dan adanya gambar yang ditunjukkan ya, adanya kegiatan pada gambar. Yang pertama, tumbuhan memerlukan air. Ini kita tahu bahwa salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah makhluk hidup itu memerlukan air ya. Dan pada gambar ditunjukkan tumbuhan memerlukan air, di mana kegiatan pada gambar ibu menyiram tanaman. Yang kedua, ayam memerlukan makanan. Kegiatan pada gambar, ayah dan Siti sedang memberi makan ayam. Yang ketiga, ayam berkembang biak. Nah, adanya gambar jerami untuk ayam bertelur dan ada gambar induk ayam dan anaknya. Yang keempat, manusia berkembang biak. Ditunjukkan adanya keluarga Siti, yaitu terdiri dari ayah, ibu, dan Siti. Yang kelima, ayam memerlukan minuman. Adanya tempat minum ya untuk ayam. Yang keenam, hewan bergerak. Adanya pada gambar itu ditunjukkan ayam nampak menuju makanan. Pada gambar tersebut kita juga bisa lihat adanya saling ketergantungan antara manusia dan hewan. Keluarga Siti sedang makan dengan lauk telur dan ayam. Siti sekeluarga membutuhkan makanan. Makanan bisa berasal dari makhluk lain. Selain itu, adanya perkembangbiakan ayam. Mulai dari telur menjadi anak ayam, selanjutnya tumbuh jadi ayam dewasa. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Mari bernyanyi lagu anak ayam. Nah, di sini ada lagu anak ayam. Mari bernyanyi bersama-sama. Yang belum tahu, boleh sambil belajar ya. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 2, mati 1 tinggallah 1. Anak ayam turunlah 1, mati 1 tinggal induknya. Nah, begitulah lagu dari anak ayam. Kamu bisa berlatih lagi di rumah ya untuk menyanyikannya. Masih ingatkah kamu dengan panjang pendek bunyi? Dapatkah kamu memberi tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu tersebut?
Di sini Ibu Debbie contohkan ya untuk satu bait ya. Ada lirik lagunya teko-teko-tek, anak ayam turun berkotek, teko-teko-tek, anak ayam turun berkotek. Nah, kalau kamu tadi ingat pada saat ibu menyanyikan, nadanya itu kan berbeda-beda ya bunyinya. Setiap lirik ya. Teko-teko-teko-tek. Nah, masih ingat ya kalau dia polanya seperti persegi ya, yang kecil, yang kotak merah ini dia bunyi pendek ya. Kemudian kalau dia seperti bentuk persegi panjang yang kotak warna merah ini juga menandakan bahwa bunyinya itu panjang. Jadi dari mana kita tahu Ibu Debbie? Nah, coba kamu perhatikan, kamu rasakan ketika kamu menyanyikannya itu pasti ada perbedaannya. Jadi ketika kita menyanyikan teko-teko-tek, nah itu kan lebih cepat ya, bunyinya pendek. Maka kita bisa berikan polanya itu dengan bunyi pendek. Ya, sebenarnya kita bisa ganti simbolnya juga boleh ya. Misalnya lingkaran, yang penting ada tandanya kalau itu adalah bunyinya pendek. Kemudian yang terakhir ya, pada lirik yang terakhir teko-teko-teko-tek, pada lirik tek yang terakhir situ dia agak lama. Makanya itu dia menandakan bunyinya panjang. Beda dengan yang lirik sebelumnya teko-teko-teko-tek, itu dia bunyinya pendek. Begitu. Jadi di sini Ibu sudah contohkan untuk bait pertama. Untuk baris pertama pendek ya, bunyi pendeknya itu ada 6 kali, kemudian yang terakhir bunyi panjang. Lalu yang baris kedua, anak ayam turun berkotek. Nah, di sini bunyi pendeknya juga ada 8 ya, 8 kali, dan yang terakhir ada bunyi panjang. Baris ketiga sama dengan yang tadi ya, yang di baris pertama. Ada bunyi pendeknya 6 kali dan yang terakhir itu bunyi panjang. Dan yang baris keempat juga sama dengan baris kedua. Nah, seperti itu. Nah, kamu perhatikan di sini setiap barisnya itu memiliki perbedaan bunyi. Nah, ini yang membuat sebuah lagu menarik. Nah, coba kalau kamu bayangkan ketika dalam satu baris ya, atau misalnya dalam satu lirik lagu itu semuanya berbunyi pendek atau semuanya bunyi panjang, pasti itu kurang menarik ya untuk dinyanyikan. Makanya dalam sebuah lagu itu menarik ketika memiliki pola irama yang berbeda seperti ini. Nah, untuk liriknya yang pada bait selanjutnya kamu bisa berlatih di rumah ya untuk menentukan pola iramanya, memberi tanda panjang dan pendek bunyi pada bait selanjutnya. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberi manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu, dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Nah, perhatikan di sini ada tabel daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Jadi ada 5 peternakan ya, peternakan A, B, C, D, dan E. Kemudian kolom yang selanjutnya ada jumlah telur yang dihasilkan setiap peternakan per bulan. Peternakan A menghasilkan 3.000 butir telur, peternakan B 1.500 butir telur, peternakan C 3.500 butir telur, peternakan D 2.000 butir telur, dan peternakan E 2.500 butir telur. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Ya, peternakan C. Dari mana kita lihat? Perhatikan
hasil dari peternakan setiap peternakan ya, dari peternakan A dan A sampai E. Nah, tadi seperti yang Ibu Debbie katakan, bahwa peternakan C itu adalah peternakan yang paling banyak menghasilkan telur per bulannya, yaitu jumlahnya 3.500 butir telur. Ya, ingat untuk kita melihat paling banyaknya itu lihat dari nilai ribuannya ya, bandingkan untuk setiap jumlahnya itu dari nilai ribuannya. Kalau misalnya ada yang sama, maka selanjutnya kita bisa bandingkan dari nilai ratusannya. Kemudian peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan, yaitu peternakan B, yaitu menghasilkan 1.500 butir telur. Urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. Nah, ini sudah lebih gampang sebenarnya ya, karena kita tadi sudah menemukan peternakan yang paling sedikit menghasilkan telur, yaitu peternakan B. Maka diawali dari peternakan B yang menghasilkan 1.500. Kemudian setelah itu peternakan D ya, yaitu menghasilkan 2.000 butir telur. Lalu peternakan E, peternakan A, dan yang terakhir yang paling banyak adalah peternakan C yang menghasilkan 3.500 butir telur. Masih ingatkah kalian dengan cara membaca nama dan lambang bilangan? Pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Nah, di sini ada 3 bilangan yang berbeda. Yang pertama ada bilangan dengan angka 1, 2, 5, 0. Kemudian ada angka 1 dan 0-nya 3. Kemudian yang terakhir ada angka 2, 5, dan 02. Nah, di sini yang sebelah kiri ini adalah lambang bilangan. Nah, sebelah kanannya itu adalah nama bilangan. 1.250, 2.500, kemudian 1.000. Nah, kita akan pasangkan mana nama dan lambang bilangan yang sesuai. Yang pertama ini yang sesuai adalah ya, yang di sebelahnya ya. Ini adalah nama bilangannya dari 1.250. Kemudian yang kedua, ya, ini dia. Nama bilangannya 1.000. Kemudian yang terakhir, pastinya ini jawabannya ya, 2.500. Agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya 1.250. Nah, ini yang sebenarnya sudah Ibu Dewi jelaskan ya, dengan memperhatikan nilai tempatnya. Ini contohnya bilangan 1.250. Tabel nilai tempat 1.250 ditunjukkan seperti berikut. Nah, ini lihat, ada tabelnya ya. Dia sudah dipisahkan untuk kolom ribuan. Dia bentuknya kotak-kotak warna pink. Dia lebih besar. Kemudian ada kolom ratusan. Ada kotak-kotak juga, cuma dia lebih kecil dan terbagi dua ya, dia ada 2 kotak-kotaknya. Kemudian ada puluhannya ada 5, ada 5 ya. Nah, setiap kotak-kotak kecilnya itu lagi ya, dalam satu baloknya itu terdiri dari disimbolkan dia terdiri dari 10. Jadi kalau dihitung semuanya 50. Dan untuk satuannya tidak ada. Nah, karena kalau kita lihat juga dari angkanya itu kan 0. Jadi kalau 0 itu kan kalau kita buat dijumlahkan seperti ini, seperti puluhan, ratusan, ribuan, itu tidak ada. Ya. Nah, angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1.000. Jadi nilai tempat untuk ribuan itu adalah pada angka 1 ya, bernilai 1.000. Kemudian angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Lalu angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50.
Angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Nah, itu tadi makanya pada kolom ini satuannya tidak ada digambarkan ya, karena nilainya 0. Nah, sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan tugas. Yang pertama ini adalah tugas bahasa Indonesia. Amati kedua gambar berikut. Nah, coba kamu amati kedua gambar ini ya. Yang pertama ada gambar satu keluarga. Ya, ini keluarganya Siti. Kemudian sebelahnya ada gambar ayam. Ya, induk ayam beserta anak ayam sedang makan. Nah, apa tugasnya? Setelah kamu mengamati kedua gambar tadi, apakah persamaan dari kedua gambar tersebut? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tempat yang tersedia. Jadi kamu amati dulu, ya, amati bagus-bagus. Saran ibu kamu kerjakan sendiri, ya, sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan kamu. Karena ini adalah hasil dari pengamatan kamu. Dan kamu bisa jawab dengan sesuai kemampuanmu. Jadi kamu amati, kemudian temukan persamaan dari kedua gambar tersebut. Ya, yang pastinya yang berhubungan dengan materi pelajaran kita hari ini. Kemudian yang kedua, ini tugas matematika. Cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Nah, tadi kan sudah Ibu Debbie jelaskan untuk menentukan nilai tempat, ya. Yang pertama ada 4.750 dibaca. Berarti yang diminta adalah untuk kamu isi adalah nama bilangannya. Setelah kamu isi nama bilangannya, kamu isi kolom di bawahnya untuk nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah, angka berapa yang menempati nilai ribuan? Dari bilangan 4.750 ya, angka berapa? Yang diisi itu angka. Ya, bukan bentuk gambar kotak-kotak tadi, tapi angka. Kemudian angka berapa yang menempati nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian untuk nomor 2, ini sama, cuma dia bedanya kalau yang pertama dia minta bilangan ya, bilangan nama lambang bilangannya. Ya, lambangnya atau bentuk angka. Kan di sini sudah diketahui nama bilangannya, yaitu 8.417. Kemudian di bawahnya tetap seperti yang tadi, isi angka berapa yang menempati setiap nilai tempat ini, ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Dan yang ketiga, di sini kamu diminta untuk mengisi nama bilangan dan lambang bilangan. Di sini sudah diketahui nilai tempatnya. Untuk ribuan ada 1, ratusan ada angka 0, puluhan ada angka 0, satuan juga ada angka 0. Maka yang perlu kamu isi adalah tuliskan lambang bilangannya dan nama bilangannya. Ya. Sekian dulu pelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari Ibu Debbie. Ibu harap kamu mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan tadi. Dan ingat, kerjakan sesuai kemampuanmu ya, kerjakan sendiri. Ya, kalau kamu tadi memahami pembelajaran penjelasan materi dari Ibu Debbie, kamu pasti tahu mengerjakannya. Dan biasakan mengerjakan tugas sendiri dan tulis sendiri. Ya, jangan dituliskan oleh orang lain. Selalu semangat belajar dan jaga kesehatan.